Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta mempergantikan siang dan malam sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dikala duduk, berdiri, berbaring, selalu mengingat Allah. Merekalah kaum yang berfikir dan mengatakan, "Ya Rob, tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan di atas muka bumi ini." Selamat pagi anak-anak Maharaja. Salam berjumpa kembali dengan Pak Toha. Pagi hari ini kita akan belajar bersama. Meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi hati kita tetap saling bersilaturahmi. Tentunya bersama-sama dengan anak-anak yang cerdas, ceria, kreatif, dan islami. Betul, pintar sekali. Selamat datang juga siswa-siswa baru ini yang kelas 1 ini ya. 1 iya. 1 kenalan dulu dong. Yang sudah kenal, halo, apa kabar yang di sana? Ustadzah semua, Ustadz juga, selamat pagi semua. Kemudian anak-anakku ini yang soleh dan solehah, tentunya Pak Tua kepanggil dengar. Ada yang ingin cita-citanya jadi guru? Tunjuk jari. Guru. Iya, itu guru kelihatan dari sini. Ada yang pengen cita-citanya jadi dokter. Wah, udah jadi guru nggak nunjuk dokter. Ada yang nunjuk lagi. Ada yang kepengen jadi polisi, TNI, tentara, yang gagah berani ada. Wah, ada yang jadi menteri. Iya, ingin jadi presiden. Mana tunjuk jari? Presiden. Wah, ingin jadi pocong. Jadi pocong. Enggak ya? Nah, untuk bisa jadi itu kalian harus rajin belajar biar menjadi anak-anak yang soleh. Kalau menjadi anak yang soleh, nanti bisa masuk surga. Di sana bertemu dengan orang tua, Allahumma amin. Ya, disayang orang tua, jadi anak soleh. Disayang malaikat, disayang para nabi, jadi anak soleh, disayang Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surganya Allah. Allahumma amin. Pagi hari ini Pak Toha ingin bercerita. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cerita ada ya kurang lebih 2 jenis lah. Ada yang fiksi dan ada yang non fiksi. Fiksi itu yang bagaimana ya? Fiksi itu cerita yang dibuat, dongeng. Pak Toha ingin mendongeng saja pagi hari ini. Dongengnya apa kira-kira? Begini, judulnya kalau boleh dicari nama judulnya, judulnya adalah Pohon Mangga yang Sombong. Pohon mangga yang sombong. Ada yang tahu pohon mangga? Pohon mangga itu loh yang buahnya warna hijau, terkadang kuning juga. Pohonnya terkadang ada yang besar, ada yang manis. Mangga. Kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Jawa ada pohon pelem. Lah ini ceritanya di sebuah lembah di pinggir hutan terdapat pohon mangga yang besar.
Pohon mangga yang besar. Wow, besar kayak Pak Toha ini, besar banget. Ya, pohon mangganya besar, tinggi. Akarnya menjulang ke dalam bumi, batangnya gagah, rantingnya banyak, daunnya tumbuh subur, rindang. Rindang dan berbuah, bukan rindang tak berbuah. Rindang dan berbuah, buahnya banyak lebat. Nah, dia pohon itu ada sendirian di tepi hutan itu, di lembah itu. Yang lainnya kemana? Ternyata yang punya cerita, yang lainnya itu tidak tahan panas. Yang lainnya itu terbawa angin ketika ada topan badai. Yang lainnya ketika kehujanan jadi lapuk, pohon-pohon yang lain tumbang. Tinggal dia sendirian di sana. Berbuah banyak, berdaun lebat, namun sayang, pohon mangga itu memiliki sifat sombong, tinggi hati. Nah, pada suatu hari ada burung apa ya? Burung yang gagah, burung elang. Wah, burung elang terbang. Ada yang tahu suara burung elang bagaimana? Suara burung elang? Kok, kok. Suaranya gitu ya. Nah, itu terbang. Wah, coba yang di rumah. Burung terbang bagaimana sayapnya? Iya, begitu, betul. Sayapnya. Iya, pinter. Ayo yang kelas 1 coba. Kalau burung terbang, burung kan terbang ya. Wah, sayapnya seolah terbang. Wait. Kemudian dia habis terbang jauh menelusuri relung-relung bumi. Kemudian sudah capek, dia ingin hinggap di sebuah pohon istirahat. Dia melihat ada pohon mangga besar di tepi hutan. Kemudian dia turun. Sebelum turun, dia minta izin dulu. Hai pohon mangga, permisi. Gitu. Permisi. Sambil terbang, wak, permisi. Aku mau ikut istirahat, boleh pohon mangga? Wah, kemudian pohon mangganya yang lagi santai di tepi hutan itu menikmati suasana yang agak terik panas, kemudian melihat burung datang. Hei, siapa itu? Mau apa kau mendekat? Kata pohon mangga tadi. Aku elang, aku ingin sejenak saja bersandar di batangmu karena aku capek, lelah baru terbang. Elang itu sendirian karena kata Ustadz Erul itu elang itu flies alone, terbang sendiri. Kalau Ustadz Erul always alone. Belum sendiri. Nah, itu tadi terbang, kemudian tidak boleh engkau hinggap di sini. Tidak boleh, nanti pohonku kotor oleh kotoranmu. Terus, oh enggak, aku hanya hinggap saja sebentar kok untuk berteduh. Tidak boleh, kata si pohon mangga. Enggak, nanti engkau malah makan buah-buahanku, makan manggaku. Kata burung elang, enggak. Pohon mangga, aku itu makannya apa? Kalau elang makannya apa? Daging. Aku tuh itu karnivora, pemakan daging, bukan herbivora, pemakan tumbuhan. Jadi aku enggak akan makan buahmu. Sungguh deh, aku hanya ingin mendarat sebentar saja, capek. Tidak boleh. Kamu tidak boleh mendarat. Kata si pohon mangga, jangan mendarat sini, cari pohon yang lain. Wah, dengan sombongnya seperti itu. Dengan sedih hati dan capek, elang itu ya sudah, tidak apa-apa. Elangnya terbang lagi tinggi, lagi naik lagi. Wak, nyari pohon lain di hutan. Nah, tidak berserang lama, datanglah segerombolan hewan lagi. Hewan datang dari hutan. Hewan ini kelaparan mungkin, belum sarapan pagi. Kalian sudah sarapan pagi? Oh, sudah. Bagus, pintar, harus sarapan pagi. Nah, ini hewan-hewan yang dari hutan ini lupa belum sarapan pagi.
Dia datang dengan kelaparan. Itu hewan apa itu? Mirip ya, nggak apa-apa. Nah, itu kera pada datang. Nah, keranya datang mendekat ke pohon mangga karena lihat pohon mangganya besar-besar, ranum-ranum. Kemudian dia minta izin ke pohon mangga. Pohon mangga, aku lapar nih sama teman-temanku. Aku kepengin sarapan buah mangga, boleh enggak? Kata si kera-kera itu. Siapa kamu? Mau makan pohon manggaku yang enak? Kata si pohon mangga. No. Tidak boleh. Berani bayar berapa? Wani piro? Kata si pohon mangga. Wah, akhirnya kera-kera ini tidak berani ngambil, tidak jadi. Kalau diizinkan, tidak boleh ngambil. Jadi keranya balik hutan dengan kelaparan. Kasihan kera-keranya itu, nggak jadi makan, balik lagi ke hutan sambil nangis. Nggak dikasih mangga. Yaudah nggak apa-apa, balik aja ke hutan, cari buah-buahan yang lain. Kata teman-teman kera dan teman-temannya itu. Nah, tidak disadari oleh pohon mangga dan kera dan elang tadi, di situ ada seekor hewan yang sedang makan rumput. Hewan itu mendengar perbincangan dari elang dengan pohon mangga, perbincangan dengan kera dengan pohon mangga. Ternyata dia mendengar karena tidak jauh sedang makan rumput di situ. Hewan itu bunyinya begini. Hewan apa itu kira-kira? Hewan apa anak-anak? Sapi. Betul. Sapi. Hewan sapi. Bunyinya Nah, hewan sapi ini juga sedang di sekitar pohon mangga itu. Kemudian, ini pohon mangga kok tidak baik hati ya. Nah, akhirnya hewan sapi itu mendekat ke pohon mangga. Kemudian bertanya ke pohon mangga. Pohon mangga, bagaimana sih rasanya dipanas-panas begini? Apa kamu tidak kepanasan? Kata siapa? Sapi bertanya kepada pohon mangga. Kemudian pohon mangganya menjawab, tidak sapi, aku kan rantingnya banyak, daunku juga rindang, sehingga ketika panas begini, aku tetap sejuk, tidak dingin. Apalagi akarku menjalar kemana-mana, akarku nyampe di sungai yang jauh itu, sehingga aku dapat cari minum akarku di sungai itu. Tidak kayak pohon-pohon yang lain. Pohon-pohon yang lain lemah, gak ada yang segagah dan sekuat aku pohon mangga. Semuanya tidak ada yang bisa bertahan di sini kecuali aku, kata si pohon mangga itu. Mendengar jawaban yang seperti itu, kemudian sang sapi ini ingin mengetes pohon mangga juga. Dia pura-pura jalan, kemudian dia pura-pura terprosok jatuh. Aduh, aku terprosok, kakiku di rumput. Aduh, ada lubang, kakinya sakit. Kemudian ini si sapi pura-pura. Si sapi karena ingin memberi pelajaran kepada pohon mangga. Si sapi kemudian bertanya, pohon mangga, boleh ya aku istirahat di situ sebentar? Gimana punya? Gitu. Tidak boleh. Kamu tidak boleh berteduh di bawahku. Kamu jangan berteduh di sini. Sana-sana jauh. Nanti kamu malah di bawahku, mengeluarkan telepon. Nah, itu enggak boleh. Sana jauh. Dengan hati yang agak kesal ini, akhirnya si sapi ini juga pura-pura sambil jalan pergi ke arah hutan. Sambil dia berpikir, aku harus
memberi pelajaran kepada pohon mangga yang sombong tadi. Aku harus mencari teman-temanku yang ditakuti oleh pohon mangga. Kira-kira apa ya hewan yang ditakuti pohon ya? Sambil berjalan, aku mau ketemu ulat. Nah nih, kemudian si sapi nyari ulat. Dia pergi ke hutan. Ulat, mau nggak kamu makan pohon makan daun yang rindang banget? Yuk bantu aku yuk, biar si pohon mangga jadi tidak sombong. Wah, sebetulnya nggak enak, tapi karena ingin memberi pelajaran yang baik, ayo, kata si ulat. Akhirnya ulat dan sapi pergi ke arah pohon mangga. Tahu ulat itu yang kecil-kecil itu, ada bulunya, kalau kena gatel kemudian suka makan daun, krauk gitu. Ada yang takut ulat nggak? Depannya ada ulat itu. Nah ini ulatnya kemudian sudah sampai di depan pohon mangga, banyak ulatnya. Pohon mangga mulai melihat. Ada apa itu? Ulat? Mau apa kamu kesini? Pergi jauh-jauh. Katanya, kata si sapi, daunmu enak. Maaf ya, aku makan daunmu. Akhirnya si ulat itu memberi pelajaran kepada pohon mangga. Naiklah dia ke batang pohonnya, pelan-pelan, kemudian naik ke daun-daunnya, dimakanlah daun-daunnya. Kerues. Apa yang terjadi? Awas, kata si pohon mangga. Gatel. Sama daun-daunnya pada rontok semua, pada hancur lebur, dimakan oleh ulat. Yang tadinya tampan pohonnya, gagah, besar, kemudian daunnya banyak, sekarang mulai rontok karena ulatnya berjalan. Keruk. Makani daun itu, banyak banget ulatnya. Awas, minggir, kata pohon mangga. Awas, tolong. Kemudian pohon mangga pun menangis. Sapi, tolong. Sapinya datang. Pohon mangga, ternyata kita tidak boleh tidak boleh sombong. Kita harus membantu orang lain. Itu buktinya. Kamu aja kalah sama ulat. Nah, akhirnya pohon mangga itu, ampun, gatel, aku tidak akan sombong lagi. Stop. Jangan, tolong. Nah, akhirnya ulat-ulat pun itu berhenti, turun dari pohon mangga, kemudian menjauh. Nah, dari situ ternyata pohon mangganya mulai sadar bahwa tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, karena masih ada yang lebih hebat lagi dari pohon mangga. Ternyata hewan-hewan yang tadi datang itu ditolak semuanya. Padahal hidup kita harus saling tolong menolong. Anak-anak yang cerdas, kreatif, islami, ya, tidak boleh sombong seperti pohon mangga tadi. Karena apa? Nanti kalau sombong tidak disukai oleh teman-temannya, dijauhi teman-temannya, malah terkadang ada ingin yang memberi pelajaran kepada pohon mangga yang sombong tadi. Ini dia, kita tidak boleh sombong.
Sombong itu berarti apa? Sombong itu al-kibr. Al-kibr. Al-kibr itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Pohon mangga itu tadi sombong enggak? Sombong enggak? Sombong. Dia merasa di tepi itu, di lembah, di tepi hutan itu dia yang paling besar, paling gede, paling hebat. Lainnya sudah rubuh semua. Dia sombong merendahkan yang lain. Tidak ada pohon yang di sini yang lebih hebat daripada aku. Itu kesombongan pohon mangga. Seolah-olah dia hebat sendiri. Ternyata hanya dengan seekor apa? Ulat. Dia hancur luluh ketakutan. Nah, ini seiring waktu teman-teman semua, sahabat kecilku semua yang soleh dan soleha, pohon mangga itu sadar bahwa hidup harus menolong orang lain, hidup tidak boleh al-kibr, tidak boleh sombong, menolak kebenaran, merendahkan yang lain. Dan hati-hati teman-teman sahabat kecilku, al-kibr, ya, disebutkan di sana, barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya sebesar, ada yang mengatakan sebutir debu atau sebesar biji sawi yang kecil itu tidak akan masuk surga. Lah ini hati-hati. Kita harus benar-benar menghindari merendahkan orang lain, merendahkan teman-teman kita, agar kita disayang oleh semuanya. Ingat, tetap rendah hati. Tetap bukan rendah diri, ya, rendah hati. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu tidak sombong, tidak merendahkan yang lain. Apalagi yang kita ingat garis besar di sini, ya, tadi kalau bercokol kesombongan tidak akan masuk surga atau merasakan surga. Aduh, sayang sekali kalau ada kesombongan di dalam hatinya, meskipun satu sebesar biji sawi atau sebesar debu. Lah ini, mari bersama adik-adik, anak-anakku semua, adik-adikku, ya, jadi anak yang baik hati, suka tolong menolong dengan orang lain, membantu bermanfaat dengan orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian tetaplah belajar, ya, terus belajar ikhlas, ya, meskipun terkadang tak rela. Belajar memberi meskipun kita ingin memiliki. Belajar sehati walaupun terkadang pernah tersakiti. Dan belajar tetap rendah hati meskipun prestasi kita memiliki segudang prestasi. Ini belajar setia meskipun tergoda. Nah, adik-adikku yang soleh dan soleha, anak-anakku tercinta, mari terus menebar manfaat, menjadi anak yang cerdas, ceria, kreatif, islami, seperti Maharaja yang hebat ini. Maharaja yang terus kreatif, terus bergerak, menjadi yang terdepan dalam kebaikan. Semoga lahir pemimpin-pemimpin umat nantinya dari Maharaja yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan lupa kita doakan kedua orang tua kita agar berkah mereka, berkah guru-guru kita juga, orang tuamu di sekolah juga guru-guru mereka, agar pahala-pahala mereka dalam berbagi ilmu terus mengalir, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Toha, atas segala kekurangan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, ya. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanya jawab. Sesi tanya jawab. Mau ada fakta-faktanya nanti ditulis di kolom komen. Ada? Udah enggak? Oh, gitu. Udah.